Bab 3270. Teknik wilayah asing. Setelah beristirahat di dalam ruang pemurnian obat selama 2 hari penuh, Erik kembali menjadi sangat bersemangat. Erik sekali lagi berjalan menuju lapangan pengajaran dan dia menemukan bahwa ada 2 jenis teknik yang ditemukan lagi. Meskipun bukanlah ilmu tiada dua yang dia butuhkan, efisiensi dari usaha para kultivator ini cukup tinggi setelah tergiur dengan pemberiannya. Meskipun mencarinya sendiri, dia belum tentu dapat menemukan begitu banyak teknik dari ruang penyembunyian kitab yang memiliki jumlah buku yang sangat banyak dalam kurun waktu beberapa jam. Setelah memeriksanya dan memastikan tidak ada masalah, Erik merasa terkejut karena salah satu dari teknik tersebut ternyata baru saja ditemukan oleh beberapa murid Stephen itu. Master Qin, kami tidak menginginkan hadiah apapun. Yang memimpin kali ini tetap adalah murid wanita itu. Sehari kemudian, dia tetap sulit menyembunyikan rasa gembiranya ketika kembali melihat Erik. Kami mendengar bahwa Master Qin membutuhkan teknik-teknik ini dan kami melakukan ini hanya untuk membalas kebaikanmu. Tetapi, kami tidak menyangka kalau kami akan menemukannya. Karena teknik ini adalah teknik yang dibutuhkan Master Qin, maka kami akan pergi sekarang. Erik meminta Deviena untuk menghentikan mereka. Aturan tetap berlaku, aku sudah menetapkan aturan pemberian hadiah. Bukankah aku merusak aturan yang kutetapkan sendiri jika kalian tidak menerimanya? Seperti ini saja, karena Master Su baru saja pulih dan kalian juga telah berkeliaran untuk menyembuhkannya dalam puluhan tahun ini, terimalah pil mujarab penyempurna gizi ini. Bukan hanya untuk kalian, tetapi juga untuk Master Guru kalian. Ketika melihat sikap tegas Erik, kultivator wanita dan yang lainnya itu menerimanya dengan malu setelah berterima kasih padanya. Master Qin, ini adalah titipan Master Guru, sesuatu yang harus kami berikan kepadamu. Wanita itu mengeluarkan sebuah slip giok. Alasan mengapa orang-orang tersebut tinggal di sini untuk menunggu Erik adalah untuk menyelesaikan titipan Stephen. Awalnya, Master Guru ingin datang sendiri dengannya untuk berterima kasih padamu. Namun setelah Master Guru pulih, dia langsung dijemput oleh Tetua Di, jadi dia hanya bisa mempercayakannya kepada kami. Apa yang terkandung di dalam slip giok ini? Kata Erik dengan penasaran sambil menerimanya. Slip giok yang diberikan Stephen ini sedikit istimewa. Itu adalah sejenis slip giok yang hanya bisa dibuka sekali. Benda ini biasanya berisi rahasia atau informasi penting. Jika dibuka oleh kultivator, slip giok tersebut akan langsung rusak. Apa yang terkandung di dalam slip giok tersebut sehingga membuat Stephen menunjukkan sikap sungguh-sungguh seperti itu? Kami juga tidak tahu. Master Guru memberitahu kami harus memberikannya kepada Master Qin secara langsung. Dia juga mengatakan bahwa benda di dalam ini sangat penting, ujar kultivator wanita itu sambil menggelengkan kepala. Baiklah, katakan terima kasih kepada Master Guru kalian, kata Erik sambil mengangguk dengan penasaran yang melintas di matanya. Erik menyimpan slip giok tersebut dan tidak langsung membukanya. Erik tinggal beberapa saat di platform tersebut untuk menangani hal tentang hadiah bagi kultivator lain yang telah menemukan teknik. Setelah itu, dia kembali ke tempat tinggalnya. Ketika berada di dalam ruangan, Erik mengeluarkan slip giok yang diberikan Stephen kepadanya. Seberkas reiki beredar di dalamnya dan seuntai kerohanian segera terbang keluar, yang kemudian memasuki laut kesadaran Erik. Di dalamnya ternyata adalah sebuah teknik. Setelah melihatnya, Erik sedikit terkejut. Tapi kemudian, ekspresinya menjadi lebih serius. Stephen mengatakan bahwa ilmu ini adalah teknik yang dapat membuatnya menahan serangan Raja Iblis. Pada saat itu,
Stephen menghadapi Raja Iblis yang marah dengan seorang diri demi melindungi muridnya. Meskipun kultivasi Raja Iblis lebih tinggi daripada Stephen bahkan melawannya dalam waktu yang cukup lama. Pada akhirnya, dia berhasil menunggu kedatangan bala bantuan dari Istana Bintang. Ketika mengetahui hal ini, Erik juga merasa luar biasa. Namun sekarang, hal itu tampaknya karena teknik ini. Yang berarti, teknik ini sangat mengerikan. Teknik ini tidak memiliki nama, keistimewaannya adalah dia menggunakan cara khusus peredaran Reiki dan akumulasi dari hari ke hari untuk membuat tubuh Taois berada dalam kondisi kompresi Reiki yang ekstrim dan bertarung dengan melompati level lawan dalam waktu yang singkat. Keanehan melintas di mata Erik. Sederhananya, teknik ini seperti bendungan, yang menghalangi sejumlah besar air sungai sehingga tertahan di bendungan dan tidak bisa lewat. Namun ketika pintu air tiba-tiba terbuka, aliran air yang terkumpul seperti ini akan meledak dengan kekuatan besar dalam waktu singkat. Meskipun prinsip dari teknik ini sederhana, tetapi tidak mudah untuk menciptakan dan menggunakannya. Namun tidak ada yang salah dengan teknik ini, teknik tersebut juga bukan keterampilan sihir. Tetapi, mengapa Stephen menyembunyikannya seperti itu? Dia seharusnya tidak pernah mewariskannya kepada murid-muridnya. Setelah melihat sampai akhir, Erik tiba-tiba tercerahkan. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit aneh. Ilmu sihir ini ternyata adalah ilmu wilayah asing. Wilayah asing, di sini tentu saja merujuk wilayah di luar daratan Jeoshu. Stephen menjelaskannya secara singkat di dalam Sleep Giok bahwa teknik ini adalah teknik Sleep Giok yang ditinggalkan tanpa diketahui alasannya oleh para kultivator wilayah asing yang datang pada saat itu. Dia juga mendapatkannya secara kebetulan. Namun teknik wilayah asing sama sekali dilarang di daratan Jeoshu karena perbedaan cara penggunaan teknik dan pelatihannya juga dilarang oleh Istana Bintang. Jadi setelah mendapatkannya, Stephen hanya melatihnya secara diam-diam, bahkan tuan istana dan kerabatnya juga tidak mengetahui hal tersebut. Alasan mengapa anggota tubuhnya patah pada saat itu, di satu sisi karena teknik ini mengumpulkan kekuatan di anggota tubuh, yang akan menyebabkan tubuh Taois tidak sanggup menahannya dan terluka ketika meledak. Di sisi yang lain, patahnya anggota tubuhnya juga untuk menutupi bukti dirinya berlatih teknik terlarang. Kultivator wilayah asing. Mereka seharusnya sama sepertiku, yaitu orang-orang yang datang dari daratan dunia dewa. Aku datang ke daratan Jeoshu, alhasil hanya mendapatkan ilmu sihir dari tempat semulaku. Erik tersenyum aneh sambil menggelengkan kepala. Setelah membacanya, Erik juga mengetahui niat dari Stephen memberikan benda tersebut kepadanya. Kebaikan Erik terhadap Stephen benar-benar sangat besar, perbedaan kultivasi mereka berdua juga cukup tinggi. Setelah memikirkan segalanya, Stephen hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan teknik ini. Pada saat yang sama, Stephen juga mengatakan teknik tersebut sangat aneh. Ia tidak dapat dipadatkan dengan pola bintang dan hanya bisa mengumpulkan kekuatan dengan Reiki yang memisahkan diri dari tubuh Taois. Namun, efeknya sangat mengerikan. Pada saat itu, dia seorang kultivator dengan fase distraksi melawan Raja Iblis dengan fase transendensi. Mungkinkah tingkat kekuatannya tidak mengerikan? Setelah selesai membaca, Erik dengan hati-hati membaca teknik tanpa nama tersebut. Semakin membacanya, mata Ercik semakin berbinar dan hatinya semakin tergerak. Kali ini, dia benar-benar mendapatkan sesuatu yang bagus secara tidak sengaja. Meskipun itu memang merupakan teknik daratan dunia dewa, itu adalah teknik terunggul dari daratan dunia dewa. Teknik ini adalah ilmu dewa yang langka. Erik juga sulit membayangkan tingkatannya sekarang.
Dengan kultivasi daratan Jiushu, mereka tidak dapat menggerakkan Reiki secara langsung, yang berarti sama sekali tidak mengerahkan kekuatan penuh dari teknik tanpa nama ini. Namun dirinya tahu bahwa teknik ini tidak menggunakan metode pola bintang dalam peredaran Reiki. Hal ini mungkin tidak diketahui oleh Stefan. Dengan kata lain, teknik ini hanyalah ilmu dewa yang dapat menghasilkan efek hanya dengan mengandalkan Reiki yang memisahkan diri dari tubuh Taois ketika berada di tangan Stefan. Namun ketika berada di tangannya, teknik tersebut hampir bisa meledakkan kekuatan penuhnya. Kekuatannya. Seberkas cahaya melintas di mata Erik, dia bahkan sedikit tidak berani memikirkannya. Fase distraksi pun dapat melawan fase transendensasi. Kalau begitu, dengan daya tampung tubuh Taoisnya dan dengan adaptasinya yang sempurna terhadap ilmu dewa ini, dia seharusnya tidak masalah dalam membuat fase penilaian mengalami satu penurunan dan dua kegagalan. Oh ya, dia masih memiliki ruang pemurnian obat, yang dapat mempersingkat waktunya untuk mengumpulkan Reiki. Orang lain hanya dapat meledakkan sekali Reiki yang terkumpulkan selama bertahun-tahun, namun dirinya dapat meledakkannya sekali selama beberapa bulan saja. Teknik tanpa nama ini benar-benar sangat cocok dengannya. Jika dia mendapatkan benda tersebut lebih awal, dia mungkin tidak perlu menghabiskan begitu banyak tenaga ketika bertarung dengan Yason. Setelah berpikir sejenak, Erik tidak sabar untuk segera memulai memahami teknik tersebut. Namun, dia tetap menekan harapan di hatinya. Erik menyimpan pikirannya untuk sementara waktu, dia kemudian berdiri dan meninggalkan tempat tinggalnya. Bersambung.